Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi langkah-langkah audit manajemen. Sebelum masuk ke materi, langkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka Ridono Rohma dengan NIM 18.05.52.0085. Di sini saya sedang menempuh pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Tigubang Unisbank Semarang. Dan di sini saya juga berada di kelas akuntansi B1 mata kuliah audit manajemen dengan dosen pengampu Pak Arif Himawan SE AK MM CA CPA. Presentasi kali ini saya akan membahas mengenai langkah-langkah audit manajemen untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah audit manajemen. Di dalam audit manajemen ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Nah, tahapan ini dapat dikelompokkan menjadi 5 tahap. Yang pertama yaitu audit pendahuluan, yang kedua review terhadap pengendalian manajemen, yang ketiga audit lanjutan, yang keempat pelaporan, dan yang terakhir tindak lanjut. Di dalam audit manajemen ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tahapan tersebut dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama yaitu audit pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan dalam rangka untuk mempersiapkan audit lebih dalam. Nah, audit ini lebih ditekankan untuk memperoleh informasi latar belakang tentang objek audit. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan audit pendahuluan. Yang pertama yaitu pemahaman auditor terhadap objek audit. Nah, objek audit ini meliputi keseluruhan perusahaan atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan dalam mencapai tujuannya. Nah, untuk mencapai tujuannya, objek audit harus menjabarkan berbagai program yang dilaksanakan ke dalam berbagai bentuk kegiatan. Nah, setiap program yang diselenggarakan pada setiap departemen harus selaras dengan tujuan perusahaan. Nah, oleh karena itu, auditor harus memahami tujuan perusahaan dan berbagai program yang dilaksanakan untuk mendapatkan pemahaman tentang keselarasan tujuan tersebut. Auditor harus mendapatkan informasi tentang sumber daya yang dimiliki objek audit dalam melaksanakan berbagai kegiatannya. Nah, selain itu, metode operasi atau cara pelaksanaan kegiatan juga harus menjadi perhatian penting karena dari hubungan antara metode operasi atau cara kegiatan dengan ketersediaan sumber daya, auditor akan mendapatkan informasi mengenai apakah suatu kegiatan
telah dilaksanakan dengan ekonomis, efisien, dan efektivitas dalam mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya auditor harus membuat kesimpulan sementara secara umum atas pemahamannya terhadap objek audit. Nah, berbagai informasi yang telah diperoleh dalam tahap ini termasuk indikasi atas kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki menjadi dasar untuk membuat kesimpulan sementara. Nah, meskipun kesimpulan ini bersifat sementara, dalam berbagai temuannya yang diperoleh pada tahap ini, terutama indikasi adanya kelemahan tersebut, dapat digunakan sebagai dasar sementara untuk menentukan tujuan, ruang lingkup, sasaran audit, dan penentuan kriteria serta bukti yang diperlukan. Hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan audit pendahuluan yang kedua yaitu penentuan tujuan audit. Nah, auditor harus menentukan tujuan audit untuk semua audit manajemen yang dilakukan dalam rangka menyajikan kerangka kerja audit. Nah, tujuan audit ini harus mengacu pada alasan mengapa audit yang harus dilakukan pada objek audit dan didasarkan pada penugasan audit. Di dalam menentukan tujuan audit, auditor harus lebih menekankan pada aktivitas yang memerlukan perbaikan. Nah, penentuan tujuan audit harus memperhatikan berbagai resiko kegagalan yang mungkin terjadi, baik resiko tidak tercapainya tujuan objek audit maupun tujuan audit itu sendiri. Nah, tujuan audit yang ditentukan auditor harus sesuai dengan keinginan pemberi tugas. Hasil dari berbagai analisis yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tujuan audit harus dikomunikasikan kepada pemberi tugas audit untuk mendapatkan kesamaan sudut pandang dalam penentuan tujuan audit. Nah, dalam merumusan tujuan ini, auditor dapat melaksanakan dengan cara berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan yang ada, yang mungkin mempunyai arti penting pada pemberi tugas. Yang kedua yaitu mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu membahas dengan pemberi tugas dan pengelola objek audit. Selanjutnya yaitu penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Nah, ruang lingkup audit menunjukkan luas dari sasaran audit. Penentuan ruang lingkup audit harus mengacu pada tujuan audit yang telah ditetapkan. Ruang lingkup audit manajemen terdiri dari bidang keuangan, ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan, ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai ruang lingkup bidang keuangan yang terdiri dari pengendalian dan pertanggungjawaban dana dan kekayaan lain serta kewajiban keuangan perusahaan. Yang kedua, pertanggungjawaban audit dari kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga, penyelenggaraan catatan akuntansi, laporan keuangan, dan selanjutnya pemanfaatan sistem akuntansi yang dimiliki perusahaan. Ruang lingkup yang kedua yaitu ketaatan kepada peraturan dan kebijakan
perusahaan yang meliputi kesesuaian pelaksanaan program dengan peraturan dan kebijakan perusahaan berkaitan dengan program tersebut. Yang kedua yaitu kesesuaian penerimaan dan penggunaan dana dengan peraturan dan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan program tersebut. Yang selanjutnya yaitu ekonomisasi. Nah, ekonomisasi menekankan pada bagaimana setiap aktivitas dalam objek audit mengelola dana yang dimiliki objek audit dalam memperoleh hasil yang lebih besar. Selanjutnya yaitu efisiensi. Nah, efisiensi menyangkut optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk efektivitas, auditor menekankan pada pencapaian tujuan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, pemanfaatan hasil program. Yang ketiga yaitu pengaruh pemanfaatan hasil program atau kegiatan terhadap pencapaian tujuan. Sedangkan sasaran audit adalah target yang akan diaudit. Nah, penentuan sasaran audit harus mengacu pada tujuan dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan. Nah, ada 3 elemen dalam sasaran audit. Yang pertama yaitu kriteria, penyebab, dan akibat. Nah, kriteria dapat berupa standar operating procedure atau SOP, job description, peraturan perusahaan, rencana bisnis atau petunjuk pelaksanaan suatu aktivitas, dan standar evaluasinya, serta bentuk lain yang mungkin sesuai dengan karakteristik perusahaan. Yang kedua yaitu penyebab. Nah, penyebab merupakan tindakan atau aktivitas aktual yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok yang terdapat pada objek audit. Sedangkan akibat merupakan hasil dari pengukuran dan perbandingan antara aktivitas individu atau kelompok dengan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Selanjutnya yaitu cara menyajikan temuan audit. Nah, temuan audit dapat dilakukan dalam bentuk kolom-kolom yang setiap kolomnya menyajikan berupa kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat, atau dapat juga disajikan dalam bentuk narasi dengan sistematika urut ke bawah dimulai dari kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Ada beberapa kebijakan yang diatur dalam melaporkan kondisi. Yang pertama yaitu kondisi harus merupakan kondisi yang ditemukan pada objek yang diperiksa. Yang kedua yaitu kondisi harus merupakan hasil aktual pelaksanaan program atau aktivitas pada objek yang diperiksa. Yang ketiga yaitu kondisi bukan merupakan kesimpulan dari temuan, dan penyajian kondisi harus seperti apa adanya pada saat dilakukan pemeriksaan. Nah, sedangkan kebijakan dalam kriteria yang pertama yaitu kriteria harus sesuai dengan panduan setiap kelompok atau individu dalam melaksanakan aktivitasnya dan digunakan untuk menilai atau hasil aktivitas dari individu atau kelompok pada objek yang diperiksa. Yang kedua yaitu kriteria merupakan pedoman atau standar yang terukur. Dan yang ketiga yaitu kriteria harus disajikan apa adanya seperti yang dirumuskan pada manual objek pemeriksaan.
Sedangkan kebijakan atas penyebab merupakan tindakan atau aktivitas aktual yang dilakukan oleh individu atau kelompok pada objek pemeriksaan. Yang kedua yaitu penyebab merupakan penerapan dari kriteria yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu menyajikan penyebab harus sesuai dengan rekaman atas kejadian atau cara kerja dalam pemeriksaan. Yang terakhir yaitu kebijakan atas akibat. Yang pertama yaitu merupakan hasil pengukuran dan pembandingan antara aktivitas individu atau kelompok dan kriteria yang telah ditetapkan kepada aktivitas tersebut. Yang kedua yaitu melakukan penilaian dan pengukuran terhadap pengaruh dan perbedaan antara pencapaian aktivitas dengan kriteria. Selanjutnya yaitu penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit. Nah, penelaahan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang peraturan yang berhubungan dengan objek audit, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dengan berbagai program yang berkaitan dengan diselenggarakannya pada objek audit. Selanjutnya yaitu pengembangan kriteria awal dalam audit. Nah, kriteria ini digunakan untuk menilai pelaksanaan dan pengendalian berbagai aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan. Nah, ada beberapa permasalahan yang harus diperhatikan oleh auditor karena tidak semua objek pemeriksaan memiliki kriteria yang terdokumentasi, up to date, dan terukur. Nah, di dalam pengembangan kriteria awal ini, auditor harus mengacu pada beberapa hal. Yang pertama yaitu undang-undang yang berlaku, yang kedua yaitu kebijakan yang ditetapkan dalam objek audit, yang ketiga yaitu norma atau standar yang sudah mendapat pengakuan atau diterima oleh umum, yang keempat yaitu kriteria yang digunakan pada objek sejenis, yang terakhir yaitu pengalaman auditor dalam tugas audit sebelumnya pada objek penelitian. Ada beberapa karakteristik kriteria yang baik, antara lain yang pertama realistis, dapat dipercaya, dapat diukur, bebas dari pengaruh kelemahan manusia, dapat dibandingkan, dapat diterima semua pihak, dan lengkap. Yang terakhir yaitu kesimpulan hasil audit pendahuluan. Nah, dari audit pendahuluan, auditor harus membuat kesimpulan atas hasil audit pendahuluan yang telah dilakukan. Kesimpulan ini akan menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam tahapan audit selanjutnya. Pada tahap ini pula, auditor seharusnya sudah menetapkan tujuan audit walaupun masih bersifat sementara. Tahap yang kedua dalam audit manajemen adalah tahap review terhadap pengendalian manajemen. Nah, sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis informasi, dan mengevaluasi serta berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam penentuan pengendalian. Di dalam review terhadap pengendalian manajemen ada beberapa karakteristik yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu pernyataan tujuan.
Nah, tujuan suatu perusahaan harus dinyatakan dengan jelas dan disosialisasikan kepada berbagai tingkatan manajemen untuk dipahami. Nah, tujuan perusahaan dapat menunjukkan untuk apa didirikannya perusahaan dan apa yang ingin dicapai. Nah, di dalam melakukan penelaahan terhadap sistem pengendalian manajemen perusahaan, auditor harus memahami dengan baik tujuan perusahaan tersebut. Karakteristik yang kedua yaitu rencana perusahaan. Nah, rencana perusahaan biasanya disusun berdasarkan pencapaian terbaik perusahaan pada waktu sebelumnya untuk menentukan pencapaian terbaik berikutnya. Nah, oleh karena itu penyusunan rencana harus diawali dengan adanya identifikasi terhadap ketersediaan sumber daya, berbagai hambatan internal, peluang-peluang yang mungkin akan dicapai, dan berbagai hambatan eksternal yang mungkin dihadapi. Nah, selain realistis, rencana juga harus memuat tentang keinginan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Karakteristik yang ketiga yaitu kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai. Nah, perencanaan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan harus didukung dengan adanya ketersediaan sumber daya manusia. Nah, keberadaan sumber daya manusia menjadi sangat penting karena semua wewenang dan tanggung jawab berhubungan dengan keberadaan sumber daya manusia tersebut. Nah, kapasitas sumber daya manusia yang harus tersedia dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kualitas dan kuantitas. Nah, apabila jumlah karyawan yang banyak tetapi tidak ada kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan program yang dilaksanakan, maka akan menimbulkan pemborosan karena keberadaannya yang tidak mampu untuk memberikan kontribusi kepada suatu perusahaan. Karakteristik selanjutnya yaitu kebijakan dan praktik yang sehat. Nah, kebijakan dibuat untuk mendukung kelangsungan praktik yang sehat di dalam perusahaan. Maka perumusan kebijakan harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, hal ini akan mendorong terjadinya keselarasan antara tujuan dalam perusahaan tersebut dan dapat memotivasi berbagai pihak untuk memberikan kontribusinya. Nah, untuk mendukung praktik yang sehat, maka berbagai kebijakan yang dibuat oleh perusahaan harus dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan agar terjadi komunikasi antar timbal balik antara kedua pihak kelompok, yaitu manajer dan karyawan. Nah, seperangkat kebijakan biasanya dikomunikasikan di dalam buku-buku pedoman kebijakan, dan praktik-praktik yang sehat biasanya dikomunikasikan dalam bentuk buku pedoman prosedur operasional atau SOP. Nah, di dalam menguji kebijakan yang dibuat oleh perusahaan, auditor harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu apakah kebijakan dinyatakan secara jelas dalam bentuk tertulis dan sistematis serta dikomunikasikan kepada seluruh tingkatan dan karyawan secara sistematis dan tepat waktu. Yang kedua yaitu apakah kebijakan dibuat telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan peninjauan serta revisi secara berkala. Yang ketiga yaitu apakah kebijakan yang dibuat telah
mengakomodasi kepentingan berbagai pihak dalam perusahaan dan secara tegas mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang keempat yaitu apakah kebijakan telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas secara hemat dan efisien. Yang kelima yaitu apakah ada kebijakan khusus bagi setiap pengendalian manajemen lain yang relevan dengan pelaksanaan setiap kegiatan, termasuk sanksi-sanksi terhadap pelanggaran kebijakan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku. Karakteristik yang terakhir yaitu sistem review yang efektif. Nah, dalam sistem review yang baik, pelaksanaan supervisi harus dilaksanakan secara memadai. Nah, supervisor harus mampu mengarahkan pelaksanaan prosedur agar bisa berjalan dengan ekonomis, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Nah, auditor harus melakukan semua audit terhadap semua rencana yang dilakukan yang berkaitan dengan aktivitas yang telah dilakukan termasuk ketersediaan sumber daya. Nah, auditor juga harus melakukan pengamatan langsung terhadap kekuatan maupun kelemahan sistem pengendalian manajemen yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, elemen sistem review yang lain yang harus ada dalam sistem pengendalian manajemen yang baik adalah adanya fungsi pelaporan internal dan fungsi audit internal. Nah, auditor harus menilai sifat dan efektivitas metode review dan pelaporan internal yang berhubungan dengan masing-masing aktivitas yang diaudit. Efektivitas sistem pelaporan internal perusahaan dapat dinilai berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu apakah sistem pelaporan yang dimiliki perusahaan dapat memberikan informasi mutakhir yang dibutuhkan oleh pejabat-pejabat yang bertanggung jawab untuk pengendalian tindakan manajemen. Baik itu meliputi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Yang kedua yaitu apakah ada keharusan dari setiap pelaksana untuk melaporkan secara tertulis setiap hasil kegiatan atau aktivitas yang dilakukan. Yang ketiga yaitu apakah laporan disusun berdasarkan data dan informasi yang benar dan tepat waktu. Sedangkan efektivitas audit internal dapat dinilai berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu apakah ada petugas auditor dan telah ditempatkan pada posisi yang benar dan tepat dalam organisasi. Yang kedua yaitu apakah ruang lingkup auditnya telah ditetapkan dengan jelas dan audit internal tersebut telah memenuhi syarat kompetensi, dapat diandalkan, dan tepat waktu. Yang ketiga yaitu apakah audit ditetapkan pada perbaikan organisasi dan adakah prosedur yang mengatur tindak lanjut atas hasil audit tersebut. Tahap audit manajemen yang ketiga yaitu audit lanjutan. Nah, audit ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian pengendalian. Nah, pada tahap ini auditor harus mampu mengungkap lebih lanjut dan menganalisis semua informasi yang berkaitan dengan tujuan audit, sehingga akhirnya dapat disusun suatu kesimpulan audit
dan dibuat rekomendasi yang dapat diterima oleh objek audit. Langkah-langkah yang ada di dalam audit lanjutan dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu mengumpulkan tambahan informasi dari latar belakang. Nah, langkah ini menekankan pada usaha untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dalam menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Nah, data yang dibutuhkan dalam tahap ini juga mungkin diperoleh dari luar perusahaan yang memiliki relevansi dengan kegiatan yang sedang diaudit. Nah, misalnya saja pada data audit atas penetapan kompensasi untuk menilai keadilan dan kelayakan kompensasi yang ditetapkan perusahaan, maka selain menggunakan data dari dalam perusahaan yang berkaitan dengan audit tersebut, yang menggunakan variabel-variabel yang diperhitungkan dalam kompensasi tersebut, maka auditor juga dapat menggunakan data dari pasar kerja untuk mendapatkan informasi tentang kelayakan kompensasi untuk bidang pekerjaan dan atau tingkatan manajemen tersebut. Nah, selanjutnya yaitu memperoleh bukti. Nah, bukti yang harus diperoleh harus mempunyai hubungan dengan kriteria audit yang objektif, relevan, dan bermakna. Dalam proses audit, auditor harus dapat menganalisis dan menemukan fakta-fakta dan informasi yang relevan, andal, dan berkaitan dengan tujuan audit. Nah, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk memperoleh data. Yang pertama yaitu observasi lapangan, yang kedua wawancara, dan yang ketiga yaitu penggunaan kuesioner. Nah, auditor dapat menggunakan salah satu atau kombinasi dari beberapa metode untuk pengumpulan data ini. Nah, yang secara komprehensif dan dapat memenuhi kebutuhan data sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit, baik secara kuantitas maupun kualitas data. Nah, bukti yang diperoleh oleh auditor harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu relevan. Nah, relevan ini berarti memiliki hubungan dengan aktivitas yang sedang diaudit. Yang kedua yaitu material, yaitu cukup berarti dalam mempengaruhi kesimpulan yang dibuat. Yang ketiga yaitu kompeten, yang diperoleh dari sumber independen dan dapat dipercaya. Dan yang terakhir yaitu cukup memadai sebagai dasar pembuatan kesimpulan. Tujuan dari memperoleh bukti ini untuk menentukan bahwa kriteria atas kegiatan yang diaudit sudah sesuai dan dapat diterima. Yang kedua yaitu untuk menentukan bahwa terdapat pelaksanaan yang menyimpang yang merupakan penyebab dari timbulnya akibat yang kurang menguntungkan bagi kegiatan yang diaudit. Yang ketiga yaitu untuk menentukan bahwa terdapat akibat yang cukup dan material dari terjadinya perbedaan antara kondisi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tahap audit lanjutan yang ketiga yaitu membuat ringkasan dan mengelompokkan bukti. Nah, bukti yang telah diperoleh dalam audit kemudian diringkas dan dikelompokkan sesuai dengan elemen audit yang meliputi kriteria, penyebab, dan akibat. Nah, bukti-bukti yang masuk dalam kelompok kriteria adalah keseluruhan temuan audit yang berkaitan dengan norma atau standar yang ditetapkan oleh perusahaan yang menjadi
dasar bagi setiap komponen dalam perusahaan untuk melakukan aktivitasnya. Sementara bukti-bukti yang masuk dalam kelompok penyebab isinya berupa berbagai tindakan yang menyimpang atau tindakan positif yang tidak dilakukan yang merupakan sumber-sumber terjadinya ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan pencapaian tujuan. Nah, sedangkan untuk bukti yang masuk dalam kelompok akibat adalah bukti-bukti yang biasanya ditemukan terlebih dahulu. Nah, bukti ini biasanya merupakan hasil pengukuran antara penyebab yang terjadinya dengan kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Nah, selanjutnya adalah pengembangan temuan dalam audit lanjutan. Nah, pengembangan temuan ini merupakan pengumpulan dan sintetis informasi khusus yang bersangkutan dengan program atau aktivitas yang diaudit, dievaluasi, dan yang dianalisis karena diperkirakan akan menjadi perhatian dan berguna bagi pengguna laporan. Nah, dengan pengembangan temuan ini akan diketahui secara lebih jelas tentang adanya penyimpangan yang terjadi, penyebab terjadinya penyimpangan, dan akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan tersebut. Nah, serta rekomendasi yang akan diberikan untuk memperbaiki penyimpangan tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh auditor dalam pengembangan temuan audit. Yang pertama yaitu pertimbangan harus ditekankan pada situasi dan kondisi pada saat program atau aktivitas sedang berlangsung dan bukan pada saat diaudit. Yang kedua yaitu pertimbangan harus kompleksitas dan besarnya sumber daya yang terlibat dalam program atau aktivitas yang diaudit. Yang ketiga yaitu auditor harus jujur dan objektif berdasarkan pertimbangan profesionalnya melakukan analisis terhadap temuan-temuan yang diperoleh pada saat audit dan menghindari pengungkapannya kelemahan-kelemahan yang terjadi secara tidak logis. Yang terakhir yaitu pengembangan temuan harus dilakukan secara luas dan teliti sehingga bisa menjadi dasar bagi pembuatan kesimpulan dan rekomendasi secara jelas dan tepat kepada pihak yang diaudit. Nah, apabila auditor menemukan kelemahan atau kekurangan yang penting pada program atau aktivitas yang diaudit, maka auditor harus segera menyusun pengembangan semua aspek yang berhubungan dengan masalah tersebut. Ada beberapa langkah dalam pengembangan temuan dalam audit lanjutan. Yang pertama yaitu mengenali batas-batas, wewenang dan tanggung jawab pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan program atau aktivitas yang diaudit. Yang kedua yaitu memahami secara seksama sebab-sebab terjadinya kelemahan pada program atau aktivitas yang diaudit. Yang ketiga yaitu tentukan apakah kelemahan tersebut merupakan kelemahan yang berdiri sendiri atau yang tersebar luas pada berbagai program atau aktivitas yang lain. Yang keempat yaitu menentukan akibat arti penting dari kelemahan tersebut. Dan yang terakhir yaitu menentukan rekomendasi atau saran-saran untuk perbaikan tersebut. Yang terakhir yaitu perubahan luas dan arah pengembangan temuan. Nah, informasi yang
diperoleh selama pengembangan temuan mungkin akan mengarahkan perlunya untuk melakukan perubahan arah atau tekanan terhadap audit yang telah direncanakan atau perlu dilakukannya perluasan atau pengurangan terhadap ruang lingkup audit. Nah, pengembangan temuan harus dilanjutkan terus selama temuan tersebut diyakini memberikan informasi yang mendukung keakuratan kesimpulan audit. Nah, namun jika temuan yang diperoleh tersebut tidak begitu penting dan hanya menghasilkan informasi yang sedikit yang bisa didapatkan untuk mendukung kesimpulan audit, maka audit tersebut harus dihentikan. Tahap audit manajemen yang keempat yaitu pelaporan hasil audit. Nah, pelaporan ini merupakan bagian akhir dari audit manajemen. Nah, laporan ini biasanya memuat kesimpulan audit tentang elemen-elemen dan tujuan audit dan rekomendasi yang diberikan untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang terjadi serta rencana tindak lanjut dalam pengaplikasian rekomendasi tersebut. Nah, ada dua cara dalam penyampaian pelaporan hasil audit. Yang pertama yaitu cara penyampaian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan audit tersebut. Yang kedua yaitu cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitik beratkan penyajian kepada kepentingan para pengguna laporan hasil audit. Nah, tahapan audit manajemen yang terakhir yaitu tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini merupakan rekomendasi yang diberikan oleh auditor yang merupakan bentuk komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan atau kekurangan yang masih terjadi. Nah, auditor tidak memiliki kewenangan memaksa dan menuntut manajemen untuk melakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan. Nah, namun di sini auditor lebih menempatkan diri sebagai supervisor atas rencana, pelaksanaan, dan pengendalian tindak lanjut yang dilakukan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya berharap dengan adanya video presentasi ini membuat viewers lebih bisa memahami mengenai langkah-langkah audit manajemen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.